Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, hari ini Bapak tidak sendiri. Bapak akan menemani kalian semuanya, ditemani juga oleh teman kalian di sini. Siapakah dia? Udah pernah ketemu? Ya, perkenalkan coba siapa dia? Namanya siapa? Naku Ica. Namanya Ica. Ada yang kebetulan namanya sama, Ica. Nah, Ica dan anak-anak, kita semuanya di SD Pembangunan Jaya pekan ini, bulan ini sedang mengadakan satu kegiatan. Ada yang tahu? Yang sudah pernah dikasih tahu oleh Bapak Ibu Wali kelas? Ayo, Ica inget gak? Ica tahu. Nanya kegiatan festival literasi. Ah, betul nggak? Literasi atau literasi? Yang betul adalah festival literasi. Ya, festival literasi. Literasi itu apa, anak-anak? Literasi itu adalah kegiatan untuk memotivasi kita semuanya, kalian semua sebagai siswa, kami sebagai Bapak Ibu Guru, Ica sebagai murid, untuk cakap berkomunikasi. Dengan cara apa, Ica? Dengan cara belajar menulis, Membaca. betul, dan juga berbicara. Nah, anak-anak sekalian, Ica, Festival Literasi SD Pembangunan Jaya tahun ini akan mengadakan beberapa kegiatan. Kegiatannya apa saja? Ica tahu nggak? Lomba menulis. Apalagi? Lomba membaca. Iya, ada lomba mendongeng untuk anak-anak, lomba menulis cerpen, ada lagi lomba apa ya? Lomba baca puisi. Terus satu lagi apa, Ica? Lomba menulis atau menggambar Komik. Ica suka komik. Betul. Ada yang suka komik, lomba dongeng, lomba puisi, silahkan nanti ikut sama-sama. Anak-anak sekalian, Ica, hari ini Bapak mau cerita. Cerita tentang apa? Dengarkan baik-baik, duduk manis, Ica dengarkan. Nanti Bapak kasih hadiah yang tahu, yang paham cerita Bapak tentang apa. Hore, dapat hadiah. Tenang saja, siapkan. Duduk manis, Bapak akan siapkan hadiah untuk kalian dan untuk Ica. Siap ya? Oke, dengarkan cerita Bapak, Ica. Satu hari ada seekor monyet atau kera yang tinggal di sebuah pohon yang besar. Pohon itu ada di pinggir sungai, anak-anak. Sungainya itu besar. Monyet ini bergelantungan. Tapi sayangnya monyet ini dia merasa pohon itu dan sungai di sekitarnya adalah milik dia. Jadi binatang-binatang yang ada di sekitar sungai, di sekitar pohon itu tidak boleh ada yang memakai, yang memanfaatkan pohon dan sungai itu. Anak-anak, monyet ini merasa dia seperti apa? Preman itu apa ya? Orang yang sok jagoan gitu ya? Iya, Rehan itu yang sok jago. Dia merasa seperti Ica bilang tadi, merasa sebagai penguasa. Jadi kalau ada teman-teman binatang yang lain datang ke pohon itu, ke sungai itu, diusir sama ini monyet atau kera ini. Nah, satu hari ada seekor bebek yang berenang dan bermain di sekitar sungai tempat
monyet itu tertidur lelap di pohon besar itu. Nah, ketika bebek itu bermain, berenang, mencari makanan di sungai itu, lama-kelamaan sungai itu menjadi keruh. Monyet kaget dan kemudian dia melihat ke bawah dan ternyata melihat apa tadi? Bebek yang sedang asik mandi, bermain, mencari makan di sungai di bawah pohon besar di sungai tempat tinggal si monyet. Si monyet marah besar, dia bergelantungan kemudian ke bawah dan dia menegur sambil setengah berteriak kepada bebek tadi. Hei, bebek, sini kamu. Berani kali kau main di tempatku sini. Bebek yang tidak tahu menau itu Ica. Dia ketakutan dipanggil sama binatang yang ukuran tubuhnya lebih gede. Dan wajahnya monyet menampilkan wajah yang agak serem, setengah marah. Sini kamu bebek. Ada apa, Abang Monyet? Kamu berani sekali, mandi bermain di sekitar tempatku. Kan aku sudah bilang tak boleh ada yang main di sini. Terus bilang apa dia? Kamu dan semua kan sudah tahu bahwa ini daerah kekuasaanku. Dia kan cuman mandi doang. Iya, tapi dilarang sama monyet karena dia merasa tempat itu adalah kekuasaannya. Nggak boleh ada yang mandi, main, cari tempat di situ. Kan itu ciptaan Tuhan untuk semua. Iya, mestinya begitu. Bahwa semua yang tercipta di alam semesta untuk kita jaga, kita manfaatkan, tapi harus kita lindungi. Tapi monyet merasa itu adalah daerah kekuasaannya. Monyet memarahi si bebek. Bebek, jangan sekali-kali kamu mendekat ke sini. Dan sampai kamu aku lihat lagi mandi di sini, cari makan di sini, berenang di sini. Aku hajar kamu nanti. Bebek ketakutan, Ica. Ih, kasihan banget ya. Si Hehe. Betul. Si bebek kasihan, dia menangis ketakutan. Dia pun keluar dari sungai itu, anak-anak. Dia berjalan pulang. Di sepanjang perjalanan dia terus berair mata ketakutan. Karena coba bayangin, bebek bisa nggak kalau dia hidup tanpa air? Nggak bisa. Betul. Bebek hidupnya di sungai. Kalau dilarang mandi di sungai, hidup di sungai terus gimana? Bebek menangis terus berjalan. Di sepanjang perjalanan dia menangis dan ternyata ada yang memperhatikan anak-anak. Ada burung gelatik di atas yang memperhatikan tangisan si bebek yang berair mata. Si gelatik yang sedang bermain sama anak-anaknya di dahan tinggi, pohon yang tinggi itu memanggil bebek. Hei teman, sini. Kamu kenapa? Kok nangis sampai berair mata begitu? Sambil berair mata si bebek pun bilang, apa yang terjadi dengan dirinya? Dimarahin sama siapa tadi? Monyet. Iya betul, dia dimarahin sama monyet, diceritain. Akhirnya sang gelatik pun memberikan saran. Aku tahu. Gini aja caranya bebek. Kamu jangan takut. Kalau kamu pengen membuat pelajaran, memberi pelajaran, membuat jerah itu monyet, kamu datang aja besok ke situ. Kamu mandi aja, gak usah takut. Tenang. Bilang aja, kata aku suruh mandi sama burung gelatik. Si bebek kaget. Emang kamu berani burung gelatik? Tenang, aku berani. Pokoknya kamu besok datang aja ke sana. Anak-anak, bebek pun akhirnya keesokan harinya datang lagi. Datang lagi ke sungai. Iya, karena hidupnya di mana? Di sungai. Dia datang lagi ke sungai dan dia berenang, bermain, mencari makan di situ. Otomatis airnya menjadi apa? Keruh lagi dan berisik, membuat si monyet yang sedang tertidur istirahat di pohon besar itu terbangun lagi dan terperanjat kaget. Berani sekali ini bebek. Berani sekali dia mandi, padahal aku sudah peringatkan kemarin untuk tidak datang sini.
Dia turun bergelayutan dan turun ke bawah. Hai bebek, sini. Tapi kali ini bebek tidak takut lagi, Ica. Nggak takut dihajar sama itu monyet. Dia tidak takut lagi karena sudah di apa? Sudah dibela sama siapa tadi? Gelatik. Ya, betul, burung gelatik. Bebek, dia tetap tenang ketika monyet itu mendekati. Bebek, sini. Kamu berani sekali, kemarin sudah kuperingatkan jangan dekat-dekat. Sungai ini kamu jangan dekat-dekat dengan tempat area kekuasaanku. Si bebek pun bilang, hai monyet, kan kita sama-sama di sini hidup di hutan. Kita kan bisa memanfaatkan. Yang penting kita jaga bersama. Oh, berani sekali. Siapa yang bilang begitu sama kamu? Bebek menjawab dengan riang. Yang bilang gelatik. Kata gelatik, kita harus hidup berdampingan sama-sama. Kita boleh memanfaatkan alam sekitar. Asal kita jaga. Kita lindungi alam ini sama-sama. Kurang ajar, dia nggak tahu kalau aku penguasa tempat ini. Kata si kera, si monyet tersebut. Anak-anak, akhirnya sang monyet dengan kemarahan luar biasa. Dia datang mencari siapa? Gelatik. Iya, dia mencari si gelatik. Kemana dia tunjukkan jalannya, kemana bebek? Akhirnya ditunjukkan arah ke gelatik. Si monyet berjalan untuk mencari siapa? Burung Gelatik. burung gelatik. Tak lama dia berjalan, ternyata burung gelatik masih bermain bersama anaknya juga di pohon di dahan tinggi. Hai, burung gelatik, kata si monyet. Ada apa monyet? Kamu mengganggu kami lagi asik bermain saja, kata burung gelatik. Kamu ya yang bilang bahwa si bebek boleh bermain di daerah kekuasaanku. Kata monyet dengan setengah membentak. Berani kali kamu. Si monyet sudah mau memanjat ke pohon itu, tapi dengan cekatan Ica, burung gelatik terbang. Monyet bisa terbang tidak? Tidak bisa. Dia bisanya manjat. Ya, betul. Monyet tidak bisa terbang. Akhirnya dia cuma bisa melongo melihat. Woi, kurang ajar kamu terbang ya. Burung gelatik karena fisiknya badannya lebih kecil, dia terbang menyelamatkan diri daripada dia harus menerima amarah dari si monyet. Tapi sayang anak-anak, burung gelatik punya anak-anak yang masih kecil di sarangnya, yang masih belajar terbang. Nah, maka satu ekor anaknya itu ditangkap sama monyet. Dia naik kemudian ngambil satu ekor anaknya untuk disandra, dimasukkan ke mulutnya. Dimakan? Bukan dimakan. Cuman kan monyet tidak makan burung. Dia makan apa? Buah. Ya, betul. Dia makan buah, tidak makan monyet. Tidak makan burung. Burung itu dimasukkan ke mulutnya. Untuk disandra di dalam mulut itu, dengan harapan supaya burung gelatik itu datang karena untuk menyelamatkan atau melindungi anaknya. Tapi monyet itu menunggu di bawah pohon tempat biasa burung gelatik itu bersarang dan bermain. Tak kunjung datang. Ditunggu lama. Anak burung yang masih di dalam anak burung yang masih di dalam mulut monyet itu tetap hidup. Dan monyet itu pun menutup mulutnya supaya tidak keluar burungnya. Si monyet begini mulutnya. Karena lama tidak menghirup nafas, dia tidak keluar. Padahal burung kan harus terbang tinggi. Si burung itu merasa kecapean dan sesak napas. Anak burung gelatik di dalam itu pun sudah mulai beringsut bergerak. Dia gerakkan ekornya. Dia cakar-cakar lidahnya si monyet. Bahkan dia sampai buang kotoran di dalam lidah, di dalam mulutnya si monyet. Dia buang kotoran di situ. Jijik. Iya, karena tidak ada tempat lain lagi. Merasa terancam dan dia nggak bisa keluar. Akhirnya dia gerakkan badan-badannya supaya
badannya digerakkan supaya si monyet itu merasa geli. Dia buang air besar, dia buang air kecil di lidah, di mulutnya si monyet tersebut. Anak-anak, apa yang terjadi? Karena merasa geli Ica, merasa ada yang aneh di mulut si monyet itu pun akhirnya membuka mulutnya. Dia merasa kegelian. Dia setengah tertawa tapi juga sakit karena dicakar. Dan burung kelati itu pun keluar. Kesempatan itu digunakan Ica untuk apa? Untuk terbang. Dia terbang walaupun masih belajar terbang tertatih-tatih menuju dahan yang berbeda. Anak-anak, monyet merasakan mulutnya aneh. Dia merasakan lidahnya kotor dan bau. Begitupun ada luka cakaran dari kuku-kukunya gelati. Anak-anak, ketika ditarik, dikeluarin gitu, betul ada banyak kotoran di lidahnya. Si monyet, dia mencari alat untuk membersihkan. Dan dia mendapatkan ada bilah batu yang tajam. Dia ambil dan dia bersihkan itu lidahnya supaya bersih dari kotoran. Dia bersihkan, tapi terlalu bersemangat. Akhirnya anak-anak, bilah batu itu malah memotong lidahnya, melukai lidahnya sampai dia berdarah. Kesakitan dia Ica. Kesakitan ini si monyet. Si monyet ini berlari berguling-guling. Oh, tolong, lidahku sakit, mulutku sakit, berdarah. Tolong teman. Dia mencari teman-temannya yang ada di sekitarnya. Tapi ada yang menolong nggak kira-kira? Nggak ada, kan dia jahat. Nah, anak-anak, tak satu pun binatang yang ada di hutan itu mau mendengar menolong si monyet. Si kera tersebut kesakitan, lidahnya terpotong oleh ulahnya sendiri. Nah, Ica, anak-anak, si monyet akhirnya dia merasa apa? Dia tersadar bahwa perbuatannya yang merasa kuat, paling kuat, merasa apa namanya? Sombong. Iya, dia sombong. Dia merasa paling kuat, paling berkuasa, yang menguasai daerah sungai itu. Orang-orang lain, teman-temannya, nggak boleh main ke situ. Malah membuat dia celaka. Nah, anak-anak, Ica, pelajaran yang bisa kita ambil dari dongeng ini, si kera atau si monyet dan si bebek ini apa? Jangan merasa apa? Sombong. Ya, jangan merasa sombong. Tidak bagus. Jangan merasa kita lebih dari orang lain. Jangan merasa kita paling berkuasa. Kita di kelas tinggal bermain, belajar bersama teman-teman dengan suku yang berbeda, agama yang berbeda, mempunyai kelebihan yang bermacam-macam. Kita harus hidup bersama dengan rukun. Ya, betul. Kita harus rukun. Jangan sampai ada perasaan sombong. Sombong dengan kepintarannya. Aku nih ranking 1. Gak ada yang bisa sepintar. Gak boleh. Nih aku badannya paling gede, paling menangan di sini. Gak boleh begitu. Karena setiap kita itu punya kelebihan, juga ada apa? Kekurangan. Anak-anak sekalian, alangkah indahnya kebersamaan kita di negeri kita tercinta, Indonesia. Suku beragam, bahasa juga beragam. Tapi disinilah keindahan. Dengan perbedaan itu, kita tetap bersatu. Seperti semboyan apa? Sumpah Pemuda. Tanggal berapa? Ayo, Sumpah Pemuda. Ica tahu. Tanggal berapa ya? Tanggal 28 Oktober. Betul. Tanggal berapa? 28 Oktober adalah hari Sumpah Pemuda. Dan itulah anak-anak momentum untuk mengingatkan kita bahwa kita adalah satu tanah air, satu bahasa, yaitu Indonesia. Betul sekali. Anak-anak sekalian, terima kasih kalian anak-anak hebat. Sampai jumpa pada dongeng berikutnya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih.